Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dari kelas IE 23C13. Saya akan membawakan sebuah materi tentang sholat sunnah. Definisi sholat sunnah adalah sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan menurut syariat sholat adalah bentuk ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sesuai dengan firman Allah, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Utamaan sholat sunnah adalah 1. Menutupi kekurangan dalam sholat fardu. 2. Ibadah sunnah paling afdol. 3. Bisa menemani Nabi di surga. Dosanya berguguran ketika ruku dan sujud. 5. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Doanya mustajab. 7. Diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Ibadah sunnah paling afdol. Ulama jumhur mengatakan salat sunnah yang kita kerjakan termasuk ibadah badaniyah yang lebih afdol daripada ibadah sunnah lainnya. 2. Menutupi kekurangan dalam salat fardu. Salat fardu yang dilakukan sebanyak 5 waktu setiap harinya kemungkinan terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, misalnya kurang khusyuk. 3. Bisa menemani Nabi di surga. Salah seorang sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslamirah, ingin sekali bisa mendampingi Rasulullah SAW di surga. Maka dia pun mengutarakan keinginan tersebut kepada Rasulullah SAW. Kisah ini diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia berkata, Nabi SAW berkata kepadaku, "Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu." Maka aku jawab, "Aku ingin bisa menemanimu di surga, wahai Nabi." Lalu Nabi bertanya, "Ada yang lain tidak?" Aku menjawab, "Tidak ada." Lalu Nabi bersabda, "Kalau begitu, bantulah aku untuk bisa menolongmu dengan memperbanyak sujud." 4. Dosanya berguguran ketika ruku dan sujud. Semakin banyak sholat dikerjakan, maka semakin banyak dosa yang berguguran. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang hamba jika sedang sholat didatangkan semua dosa-dosanya dan diletakkan di atas kepala atau pundaknya. Lalu ketika dia ruku atau sujud, maka dosa-dosa itu berguguran dari dirinya." 6. Doanya mustajab. Keutamaan sholat sunnah rawatib diantaranya yaitu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sunnah rawatib merupakan amalan sunnah yang afdal dilakukan orang yang melakukannya mendapat tempat yang mulia, seperti diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin akan terlihat dengan kehidupan yang bahagia di dunia serta akhiratnya. Jenis-jenis salat sunnah: salat duha, salat hajat, dan salat istikharah, salat tahajud, salat idul adha dan idul fitri, dan salat tarawih. Salat duha. Salat duha sunnah yang dilanjurkan dilakukan di pagi hari sejak matahari naik setinggi tombak dan berakhir saat matahari berada tepat di atas langit sebelum masuk zuhur. Rakaat paling sedikitnya yaitu 2 rakaat dan paling banyaknya 12 rakaat dengan satu kali salam di tiap 2 rakaatnya. Salat hajat. Salat sunnah 2 rakaat bagi mereka yang memiliki permintaan untuk memohon agar keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dilaksanakan kapan saja, asalkan pada waktu yang tidak diharamkan untuk sholat. Salat istikharah. Salat sunnah 2 rakaat bagi kaum muslimin yang hatinya sedang bimbang dan bingung akan beberapa pilihan untuk memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan pilihan terbaik bagi hamba-hambanya. Dianjurkan dilaksanakan pada akhir waktu malam dan disunahkan untuk memperbanyak doa serta pujian baginya setelah sholat. Salat tarawih. Salat sunnah yang dilakukan pada waktu malam setelah sholat isya sampai sebelum waktu subuh dan khusus di bulan Ramadan.
Jumlah rakaatnya bisa 8 atau 20 rakaat. Salat tahajud dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, lalu bangun di akhir waktu malam dengan bilangan rakaat minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, dengan 1 kali salam di tiap 2 rakaatnya. Salat Idul Adha dan Idul Fitri dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 10 Zulhijjah dan 1 Syawal. Salat ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salat Idul Adha dan Idul Fitri dilakukan dengan 2 khutbah dan 2 rakaat salat. Kesimpulannya, salat sunnah adalah ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, namun bila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa atau tidak mendapatkan dosa. Keutamaan salat sunnah adalah menutupi kekurangan alam salat fardu. Ibadah sunnah paling afdal, bisa menemani Nabi di surga, dosanya berguguran ketika ruku dan sujud, dicintai Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab, dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut pengertian atau pembawaan materi dari saya. Sekian, terima kasih.